channel edukasi kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tata surya. Ada yang udah tahu tata surya itu apa? Nah, kalau sobat mau tahu lebih jelas tentang tata surya, saksikan video ini selengkapnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel ini atau share ke semua sosial media kamu supaya sobat mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Belajar Mania. Happy watching! Tata surya. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang mengelilingi matahari. Anggota tata surya meliputi planet, asteroid, satelit, meteoroid, dan komet. Baiklah, Sobat Belajar Mania, kita akan membahas satu persatu anggota-anggota tata surya tersebut beserta dengan gejala alam yang melibatkannya. Yang pertama adalah planet. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Contoh, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pengelompokan planet. Yang pertama, jika bumi sebagai pembatas, maka planet dikelompokkan menjadi dua, yaitu planet inferior dan planet superior. Planet inferior adalah planet yang orbitnya berada di dalam orbit bumi, yang termasuk planet inferior antara lain Merkurius dan Venus. Planet superior adalah planet yang orbitnya berada di luar orbit bumi, yang termasuk planet superior adalah Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang kedua, jika asteroid sebagai pembatas, maka planet dikelompokkan menjadi dua, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet yang orbitnya di dalam peredaran asteroid, yang termasuk planet dalam antara lain Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar adalah planet yang garis edarnya berada di luar garis edar asteroid, yang termasuk planet luar antara lain Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ketiga, berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunnya, planet dikelompokkan menjadi planet terestrial dan giant. Planet terestrial yaitu planet yang memiliki ukuran dan komposisi yang hampir sama dengan bumi, yang termasuk planet terestrial antara lain Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet giant yaitu planet yang memiliki ukuran sangat besar dan komposisi penyusunnya hampir sama dengan planet Jupiter, yang termasuk planet giant antara lain Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pergerakan planet. Johannes Kepler, seorang tokoh penting dalam revolusi ilmiah, adalah seorang astronom Jerman, matematikawan, dan astrolog. Dia paling dikenal melalui hukum gerakan planetnya. Hukum 1 Kepler menyatakan bahwa orbit planet berbentuk elips di mana matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Hukum 2 Kepler menyatakan garis yang menghubungkan planet ke matahari dalam waktu yang sama menempuh luasan yang sama. Sebagai contoh,
Jika waktu planet untuk berevolusi dari AB sama dengan waktu planet untuk berevolusi dari CD, sama dengan waktu planet untuk berevolusi dari EF, maka luas AMB sama dengan luas CMD sama dengan luas EMF. Sehingga kecepatan revolusi planet dari AB lebih besar kecepatan revolusi planet dari CD, dan kecepatan revolusi planet dari CD lebih besar kecepatan revolusi planet dari EF. Semakin dekat matahari, kecepatan revolusi planet semakin besar. Semakin jauh dari matahari, kecepatan revolusi planet semakin lambat. Hukum 3 Kepler menyatakan kuadrat skala revolusi planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari. Periode revolusi. Periode revolusi adalah waktu yang diperlukan planet mengitari matahari 1 kali putaran. Revolusi bumi mengakibatkan 1. Terjadinya pergantian musim di bumi. 2. Terlihatnya rasi bintang yang berbeda tiap bulan. 3. Terjadi perbedaan lamanya waktu siang dan malam. 4. Gerak semu tahunan matahari. Periode rotasi. Periode rotasi adalah waktu yang diperlukan planet berputar pada sumbunya 1 kali putaran. Akibat rotasi, yang pertama, pergantian siang dan malam. Yang kedua, perbedaan waktu di bumi yang garis bujurnya berbeda. Yang ketiga, gerak semu harian matahari. Yang keempat, bentuk bumi menggelembung pada khatulistiwa dan pepat pada kutubnya. Yang kelima, perubahan arah angin di khatulistiwa. Anggota tata surya selanjutnya adalah asteroid. Asteroid terletak di antara orbit bumi dan Jupiter. Beberapa asteroid yang terkenal di antaranya Ceres, Pallas, Vesta, Hygeia, Davida, dan Interamnia. Berikut adalah beberapa foto asteroid. Gimana sobat? Seru kan belajarnya? Tetap stay di video ini sampai habis ya. Benda langit yang termasuk anggota tata surya berikutnya adalah satelit. Satelit merupakan benda langit yang mengelilingi planet dan bersama planet mengelilingi matahari. Ada 2 macam satelit, yaitu satelit alami seperti bulan dan satelit buatan yang dipakai untuk kepentingan komunikasi. Periode rotasi bulan. Bulan melakukan 3 gerakan putaran sekaligus. Yang pertama, bulan berputar mengitari bumi yang disebut revolusi. Yang kedua, bulan berputar pada porosnya dan disebut rotasi. Yang ketiga, bulan bersama bumi mengitari matahari. Bidang edar bulan dan bidang edar bumi yang membentuk sudut 5 derajat menyebabkan terjadinya gerhana bulan maupun gerhana matahari. Fase-fase bulan. Fase-fase bulan dimulai dari bulan baru, bulan sabit awal, kuartil awal, bulan 3/4, bulan purnama, bulan 3/4 kedua, kuartil akhir, bulan sabit akhir, dan bulan mati. Gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi.
Itu terjadi bila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalangi oleh bumi. Daerah gelap akibat gerhana ini disebut dengan umbra, sedangkan daerah yang lebih terang disebut dengan penumbra. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Daerah gelap akibat gerhana ini disebut dengan umbra, sedangkan daerah yang lebih terang disebut dengan penumbra. Pasang surut air laut. Pasang surut air laut dipengaruhi oleh gaya gravitasi bulan dan matahari. Ada dua macam pasang. Yang pertama, pasang purnama. Terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus. Yang kedua, pasang perbani. Terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis tegak lurus. Anggota tata surya berikutnya adalah meteoroid atau yang lebih dikenal dengan meteor ketika sudah mencapai atmosfer bumi, yaitu batuan luar angkasa yang bisa mencapai orbit bumi, tapi akan terbakar karena bergesekan dengan atmosfer. Meteor juga dikenal sebagai bintang jatuh. Anggota tata surya yang terakhir adalah komet, yaitu benda langit yang memiliki ciri-ciri mengorbit matahari dengan lintasan yang sangat lonjong. Dikenal dengan nama bintang berekor, ekor komet selalu menjauhi matahari. Bagian dari komet adalah inti, koma, awan hidrogen, dan ekor. Demikian sobat pembahasan kita tentang tata surya. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan sobat tentang alam semesta ini. Sampai jumpa di video-video yang lain.